Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sekalian kita boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami boleh nikmati dan alami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 28 ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Sekali lagi saya bacakan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur 28 ini kita dapat memperhatikan bagaimana satu keadaan, satu kondisi, situasi yang Daud hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Secara keseluruhan kita dapat melihat bagaimana Daud menghadapi sebuah kesulitan hidup. Daud menghadapi kesesakan hidup. Daud menghadapi pergumulan hidup yang luar biasa. Tantangan kehidupan yang harus Daud lewati, yang harus Daud lalui, yang harus Daud hadapi di tengah-tengah kehidupannya. Nah, di tengah-tengah kondisi kesesakan dan kesulitan inilah kita membaca di dalam ayat yang ke-6, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan." Ini satu hal yang luar biasa. Daud berkata segala puji bagi Tuhan karena Tuhan yang sudah mendengar segala permohonannya. Tuhan yang sudah mendengar doa-doanya. Tuhan yang sudah menjawab apa yang menjadi pergumulan dan masalah yang ia hadapi di tengah-tengah kehidupannya. Sebagaimana Daud berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar permohonanku. Saya percaya sekalian kita, ketika doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, ketika permohonan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kita juga akan bersyukur. Puji Tuhan. Kita akan berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Kita akan berkata, oh Tuhan baik. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar. Daud berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang seperti apa yang sudah mendengar suara permohonan daripada Daud? Yang pertama, Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai bagi Daud. Sekali lagi, Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai bagi Daud. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dua kali Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, di dalam ayat 7. Dan ayat yang ke-8, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah apa? Kota bentengku.
Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai daripada Daud. Tuhan yang adalah kekuatan dan benteng keselamatan bagi umatnya yang sudah mendengar suara permohonan daripada Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah masalah yang Daud hadapi, di tengah-tengah kesulitan dan kesesakan yang Daud hadapi, Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Sekalipun kita sadar, kita dapat melihat bahwa kesesakan dan kesulitan yang Daud hadapi seolah-olah tidak pernah berhenti Daud alami di dalam kehidupannya. Tetapi Daud masih dapat menjalani hidup ini. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Daud mampu melewati kesesakan, Daud mampu melewati kesulitan, Daud mampu melewati tantangan dan pergumulan hidupnya karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan menjadi perisai, Tuhan menjadi benteng keselamatan di dalam kehidupan daripada Daud. Di tengah-tengah dia menghadapi berbagai bahaya yang mengancam kehidupannya. Daud terselamatkan karena Tuhan menjadi perisai dan benteng di dalam kehidupannya. Tidak saja bagi Daud, tapi bagi juga umat Tuhan. Daud berkata di dalam ayat yang ke-8 di sana, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak saja memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi, tapi juga dia memperhatikan seluruh umatnya. Daud diperhatikan secara pribadi, tapi juga di dalam pengakuan daripada Daud ini, Tuhan itu juga memperhatikan seluruh umat Tuhan. Nah, itu sebabnya kita patut berbangga, kita patut bersyukur, ya. Kita patut memuji Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi kita yang ada. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi. Setiap anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dia memperhatikan setiap pribadi kita. Bahkan dia memperhatikan seluruh keberadaan kehidupan umat Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini. Tuhan yang sama, yang memberikan kekuatan. Tuhan yang sama yang menjadi perisai. Tuhan yang sama yang menjadi benteng keselamatan bagi Daud. Dia juga Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi perisai bagi kita, menjadi benteng keselamatan bagi kita di dalam kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesesakan, pergumulan, masalah di dalam kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya biarlah kita seperti Daud yang mau berkata, ya, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari terus percaya kepada Tuhan. Biarlah hati kita terus percaya kepada Tuhan. Kita mau beria-ria di dalam Tuhan. Kita mau menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan. Karena dialah kekuatan, dialah perisai, dialah benteng keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan yang bagaimana? Yang sudah mendengar suara permohonan daripada Daud. Yang kedua, Tuhan yang adalah gembala bagi umatnya. Di dalam ayat yang ke-9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan yang sudah mendengar suara permohonan daripada Daud adalah Tuhan yang menjadi gembala bagi umatnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagaimana Daud mengalami penggembalaan Tuhan di dalam kehidupannya, Daud mengalami penggembalaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Gembala yang
baik yang sudah menuntunnya, yang sudah membimbingnya, yang sudah melepaskannya dari segala kesesakan dan kesulitan, yang sudah melepaskannya dari mara bahaya. Gembala yang baik itu, yang sudah mendengar suara permohonannya. Demikian juga kita yang ada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah kita adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu akan apa? Dikatakan akan senantiasa memberkati umat kepunyaannya, memberkati milikmu sendiri, dikatakan mendukung mereka. Gembala yang baik ini akan mendukung, akan menopang setiap kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang percaya, kita adalah domba-domba kepunyaan Tuhan. Kita adalah umat gembalaannya Tuhan. Di tengah-tengah kita menjalani kesesakan dan kesulitan hidup ini, yakinlah bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Kita tidak melangkah seorang diri. Tapi ada gembala yang baik, yaitu Tuhan. Gembala yang baik itu, yang apa? Yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Gembala yang baik itu yang menyertai kita. Gembala yang baik yang ketika kita lemah, dikuatkannya kita. Gembala yang baik yang ketika kita susah, diberikan penghiburan kepada kita. Gembala yang baik yang ketika kita dalam keadaan ketidakberdayaan, dalam keadaan putus asa, gembala yang baik ini memberikan pengharapan kepada setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, sekalipun mungkin kita sedang ada di tengah-tengah pergumulan dan masalah hidup, teruslah berharap kepada gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, datanglah kepadanya, serahkanlah diri kita kepadanya. Maka dia adalah gembala yang baik itu, akan memberkati kita miliknya. Dia gembala yang baik itu akan menggembalakan setiap kita miliknya. Dia gembala yang baik itu akan mendukung kita selama-lamanya di dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar bersama-sama. Firman itu biar menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang sudah mendengar doa dan seruan daripada Daud. Engkau juga Tuhan yang akan terus mendengar doa-doa kami, bahkan menjawab doa-doa kami. Karena Engkaulah Tuhan kekuatan dan perisai kami. Engkaulah Tuhan kekuatan dan benteng keselamatan bagi kami. Engkaulah Tuhan gembala kami yang baik. Biar Engkau terus menuntun, menopang, membimbing, memelihara, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Teristimewa, berkati iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.